Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 11 Madrasah Aliyah, SMA dan SMK. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya, Heri Mulyadi Abbas, bisa menyiapkan materi tentang sistem demokrasi Pancasila. Setelah mempelajari materi ini, para peserta didik diharapkan dapat menganalisis sistem demokrasi Pancasila. Baik, pembahasan akan kita mulai dari pengertian demokrasi. Banyak para ahli memberikan pengertian demokrasi, namun yang paling banyak dipakai sebagai pengertian yang cukup representatif adalah apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Dia adalah mantan Presiden Amerika yang ke-16, yaitu tahun 1861 hingga 1865, dan diganti oleh Andrew Johnson. Baik, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi menurut Abraham Lincoln ini, rakyat merupakan penguasa di negara. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan di negara bagi negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Negara diarahkan kebijakannya, ditentukan nasibnya itu oleh rakyat. Itu pengertian dari demokrasi dalam tinjauan Abraham Lincoln. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi. Terdapat paling tidak 3 klasifikasi demokrasi. Pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, kemudian berdasarkan ideologi, dan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, dari klasifikasi demokrasi ini, maka pemahamannya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Itu ada demokrasi formal, yang kerap disebut juga dengan demokrasi liberal. Yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi persamaan di bidang politik itu lebih ditonjolkan di demokrasi formal. Kemudian demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Baik, kemudian demokrasi material. Bisa dikatakan bahwa demokrasi material adalah antitesa dari demokrasi formal atau demokrasi liberal. Itu titik beratnya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau di demokrasi formal adalah bidang politik yang diutamakan, nah kalau demokrasi material adalah bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini kebanyakan dianut oleh negara-negara komunis. Ya, negara komunis seperti Cina, Rusia, Vietnam, ya, negara-negara komunis. Negara-negara yang liberal, ya Amerika Serikat, contoh sebagai negara liberal. Kemudian demokrasi gabungan. Nah, ini yang mengintegrasikan, menggabungkan konsep
demokrasi baik liberal ataupun material. Jadi merupakan sintesa, ya, merupakan gabungan dari demokrasi sebelumnya, yaitu formal dan material, dianut oleh negara-negara non-blok. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan ideologinya. Demokrasi dibagi kepada dua, ya. Demokrasi liberal, tadi disebutkan demokrasi formal itu disebut juga demokrasi liberal. Perspektif titik berat tinjauannya. Nah, sekarang dari segi ideologinya sangat jelas disebutkannya adalah demokrasi liberal. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri khas pemerintahan ini adalah konstitusional, ya, maka demokrasi liberal sering disebut juga dengan demokrasi konstitusional dari perspektif ideologinya. Kemudian demokrasi proletar. Demokrasi proletar ini berdasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Nah, itu di negara-negara komunis. Secara substantif memang ada persamaan, ya. Pembagian berdasarkan titik beratnya dan berdasarkan ideologinya. Cuman penyebutannya saja yang berbeda. Baik, selanjutnya berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung, ya, partisipasi masyarakat dalam bernegara, menentukan kebijakan, kemudian pemilihan umum, itu langsung memberikan pendapatnya atau memberikan suaranya. Seperti pemilihan presiden langsung oleh rakyat, tidak memilih dahulu wakil rakyat, kemudian wakil rakyat yang memilih presiden, tidak seperti itu. Tapi rakyat langsung memilih orang yang dicalonkan jadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan demokrasi tidak langsung melalui sistem perwakilan atau demokrasi perwakilan. Demokrasi tidak langsung ini disebut demokrasi perwakilan. Rakyat memilih pemimpin, dalam hal ini wakil rakyat. Kemudian wakil rakyat itu setelah duduk di parlemen itu memilih presiden. Ini pernah terjadi di Indonesia pada zaman Orde Baru, ya, 1966 ya sampai 1998. Baik, kemudian kita akan mempelajari prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ini merupakan prinsip yang utama di sebuah negara dalam melaksanakan demokrasi. Pertama, ya, demokrasi itu harus menyelesaikan masalah itu secara damai, secara kelembagaan. Di Indonesia, dalam konteks ini, misalkan tentang pemilu itu penyelesaiannya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi bila terjadi sengketa. Kemudian, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Kalau ingin berubah sistem politik, ya, atau sistem ekonomi, ya, maka
itu harus dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat dan diselenggarakan secara damai. Kemudian penyelenggaraan pergantian pemimpinan secara teratur. Jadi dalam sistem demokrasi itu ada batas atau limit waktu seseorang atau pemimpin negara dalam kepemimpinannya. Jadi dibatasi waktunya. Di Indonesia misalkan 5 tahun dan boleh dipilih lagi itu hanya 1 kali. Nah, itu adalah batasan yang teratur. Di Amerika misalkan 4 kali. Mohon maaf, 4 tahun ya. 4 tahun masa kepemimpinan presidennya. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan. Kekerasan itu sangat diminimalisir. Atau kalau bisa itu ditiadakan dalam penegakan demokrasi. Kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi di negara demokrasi itu keragaman itu sangat diakui ya. Sangat diakui, bahkan menjadi pilar utama keragaman itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Di negara demokrasi keadilan itu harus ada. Bila keadilan lenyap, maka negara tersebut tidak disebut negara demokrasi. Selanjutnya yang terakhir adalah soko guru demokrasi. Di soko guru ya, artinya bisa dikatakan bukti di sebuah negara menerapkan sistem demokrasi. Ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, artinya dari rakyat, kemudian kekuasaan mayoritas, hak minoritas, mayoritas tidak merasa menang, hak minoritas tidak merasa kalah. Jadi dua-duanya diakomodir dalam sistem demokrasi. Kemudian ada jaminan hak-hak kemanusiaan, pemilihan yang bebas dan jujur, ada equity for the law, ya, sama di depan hukum, kemudian proses hukum yang wajar sesuai dengan aturannya, sesuai dengan hukum acaranya, kemudian ada pembatasan pemerintahan, ada pluralisme ekonomi, politik, sosial, kemudian ada nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama, serta musyawarah. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum